A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu saniyah. Hikmah yang kedua daripada kitab Hikam Ibni Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrida. Utawi ngarepakenane sira at-tajrida ing lelakon tajrid. Ai mailan nafsi kategese condonge. Nafsika awak sira ayuhal muridu wong kang ngarepaken wusul dateng Gusti Allah as-shadiqu kang bener ila tajridi maring kosong anil asbabi saking piro-piro sabab az-zahiriyati sakang bangsa zahir ai khuruji kategese metune sira anha saking asbabi zahiriyah wa adami mu'annatiha lan ora ono nemen-nemenanane asbabi zahiriyah ma'a iqomatillahi iyaka serta ngajumenengakenane Gusti Allah iyaka ing iyo sira fil asbabi ing dalam piro-piro sabab fil asbabi ing dalam piro-piro sabab. Orang itu segala sesuatunya nah itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Sampai-sampai masalah rizki pun nah itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada orang itu rizkinya ditentukan oleh Allah tidak melalui usaha. Jadi orang tersebut mendapatkan rizkinya tidak melalui usaha. Nah itu namanya makom tajrid. Jadi tidak usaha tapi rizkinya dicukupi oleh Allah. Tiap harinya kerjanya hanya ibadah dan ibadah saja. Usaha tidak tapi rizkinya dicukupi oleh Allah. Nah itu namanya makom tajrid. Ada juga rizkinya seseorang itu oleh Allah ditetapkan mendapatkannya harus melalui usaha, melalui sabab atau usaha. Jadi di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mendapatkan rizkinya, nah itu ia dapatkan melalui usaha. Nah orang yang ditetapkan rizkinya oleh Allah didapat melalui usaha itu namanya makom asbab. Makom asbab itu mendapatkan rizki Allah melalui usaha. Jadi tajrid tidak usaha tapi rizkinya dicukupi oleh Allah. Asbab cara mendapatkan rizkinya melalui usaha. Kedua-duanya itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Maka ucapan Ibnu Athaillah iradatu kata jerida. Bila mana sampeyan mempunyai keinginan ingin melepas
usaha yang sudah lama diguleti, yang sudah lama dilakoni, ingin dilepas, ingin kosong dari usaha. Sementara Allah menetapkan sampeyan itu di makom asbab. Artinya mendapatkan kecukupan rezeki itu melalui usaha. Ingin melepas usaha yang selama ini dilakoni, sementara Allah menetapkan sampeyan itu di makom asbab. Rezeki sampeyan bisa dipenuhi melalui usaha. Wa alamatu dzalika utawi cirine mengkonon-mengkonon. Utawi cirine mengkonon-mengkonon maikomatilah iya kafil asbab atau fil asbab. Ayu hayyi aha iku yentah nyawisaken utawa ngegampangaken Allah ha ing asbab laka kaduwe sira. Jadi ciri sampean nah itu didudukan oleh Allah di makom asbab, di makom usaha. Cirinya yaitu Allah memberikan kemudahan usaha terhadap sampean. Sampean mau usaha diberi jalan oleh Allah. Sampean usaha diberi hasil oleh Allah. Nah itu ciri pertama bahwa sampean itu didudukan oleh Allah di makom asbab, di makom usaha. Wa antajidalan yentah nemukaken siro as-salamata ing keselamatan fidinika ing dalam agamane siro. Kedua, ciri sampean didudukan di makom asbab, sampean menemukan keselamatan agama sampean seketika sampean itu melakoni usaha. Jadi usaha yang sampean lakoni, yang sampean kerjakan setiap hari itu tidak mengakibatkan agama sampean itu fatal. Tidak mengakibatkan sampean itu sampai pindah agama, tidak. Artinya sampean selamat agamanya seketika melakoni usaha tersebut. Tidak ada pengaruh sampean pindah agama seketika melakoni usaha tersebut. Tidak ada ancaman pindah agama seketika sampean melakoni usaha tersebut. Sampean selamat agamanya seketika melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah itu menunjukkan bahwa Allah itu menempatkan sampean di makom asbab. Kemudian wayan qati ubiha tamauka lan nerima pegat biha kalawan asbab tamauka opo ngarep-ngarepe sira amma saking barang kang bi aidinnas kalawan piro-piro tangane manusia. Ciri yang ketiga sampeyan ditempatkan di makom asbab oleh Allah, yaitu sampeyan tidak penuh harapan terhadap manusia. Tidak banyak berharap terhadap manusia. Tidak berharap ingin diberi manusia. Sebab dengan adanya usaha itu sampean kecukupan. Mau apa saja kecukupan. Sehingga tidak ada rasa ingin diberi manusia. Nah itu ciri yang ketiga bahwa sampean itu didudukan oleh Allah di makom asbab. Dengan sampean melakoni usaha tersebut, sampean tidak ada ngarep-ngarep, tidak mempunyai keinginan ingin diberi manusia. Ya karena selama ini sampean punya usaha, punya penghasilan. Kemudian wala yusghi laka lan ora nyibukaken yo sabab ka ing sira amma ado saking barang kang anta utawi sira fi ing dalam barang
min wadhaifil ibadati dhahirati saking piro-piro tugas piro-piro ibadah kang sipate dhahir wal ahwalil batinati lan piro-piro tingkah kang batin. Ciri yang terakhir, usaha yang sampeyan guleti, yang sampeyan lakoni itu, nah itu tidak menjauhkan sampeyan dari melaksanakan ibadah, dari tugas-tugas ibadah. Jadi usaha yang sampeyan lakoni itu tidak menjadi penghalang ibadah. Nah itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendudukkan sampeyan di makom asbab, makom usaha. Di mana sampeyan untuk memenuhi kehidupan, mencukupi kehidupannya itu melalui usaha. Minasyahwati ikut tetap setengah saking syahwat, ay min syahawatin nufusi tegese saking piro-piro syahwate, piro-piro nafsu allati tad'u kang ngajak yo allati ilaiha maring syahwat al khafiyati kang banget samare. Jadi keinginan sampeyan ingin melepas usaha, ingin melepas usaha yang sudah lama diguleti, yang sudah lama dilakoni, yang mana kebutuhan hidup itu terpenuhi dengan usaha tersebut. Sampeyan ingin melepaskannya. Sementara sampeyan itu sudah ditetapkan oleh Allah duduk di makom asbab. Di makom memang sampeyan itu untuk memenuhi kehidupannya itu harus usaha. Nah keinginan sampeyan yang semacam itu ingin melepas usaha. Nah itu tak lain minas syahwati. Lahir atau timbul daripada syahwat. Jadi timbul atau lahir dari syahwatnya nafsu yang mana mengajak demikian. Al-khafiyah yang sifatnya sangat samar. Jadi sudah tidak ada lagi lah keinginan sampean semacam itu ingin melepas usaha. Sementara sampean itu memang ditetapkan oleh Allah untuk usaha. Nah keinginan semacam itu sampean itu tak lain lah lahir atau timbul atau keluar dari syahwatnya yang nafsu yang mengajak demikian yang sangat sama. Nah kalau sudah dikatakan bahwa keinginan semacam itu lahir dari syahwat, nah itu sudah pasti buruk, tidak baik. Wa kanat lan ono iyo irodat syahwatan iku syahwat li adami wukufika karena ora ono antenge siro ala muradi sayyidika ingatase kekarepanane gustine siro wa muwafaqatika lan nyocokanane siro murada nafsika ing den karepakenane nafsu siro wa kanat syahwatan. Keinginan sampean semacam itu dikatakan syahwat, lahir dari syahwat. Alasannya karena pertama li adami wukufika. Sampean tidak nyaman atas kehendak Allah. Sampean tidak nyaman atas kehendak Allah, sampean tidak tenang atas kehendak Allah. Malah sampean nyaman kehendak sampean sendiri, malah sampean lebih memilih kehendak sampean sendiri, bukan kehendak Allah. Allah menghendaki sampean duduk di makom asbab, malah sampean memilih untuk keluar dari asbab. Nah itu sehingga jelas dikatakan syahwat, karena keinginan sampean itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Allah menginginkan sampean usaha, malah sampean mau melepas usaha. Wa khafiyatin lan kang sangat samar li anna dhahira dzalika karena saestune zahire mengkon-mengkonon tajrid iku anna muradaka satuhune kang den karepakene sira bitajarrudi kelawan kosong saking usaha al inqita'u iku nerima pegat ilallahi taala maring Gusti Allah taala wa taqarrubi wal taqarrubu lan gawe pamarek ilaihi maring Gusti Allah.
Kemudian dikatakan khofiyah, bahwa syahwat yang sangat samar, dikatakan khofiyah sangat samar, hal semacam itu. Karena dohirnya sampean mempunyai tujuan ingin melepas usaha itu. Dohirnya sampean itu ingin tajarut kepada Allah. Al-inqita'u ilallah. Ingin bagaimana Allah sajalah. Masa iya Allah tidak mencukupi kalau sementara saya senantiasa mentaati perintah Allah. Jadi dohirnya sampeyan itu untuk melepas usaha itu pertama ya ingin bagaimana Allah saja. Pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan taqarrub ilaihi, dan senantiasa ingin melakukan ibadah. Itu dohirnya. Jadi ingin bagaimana Allah saja, ingin pasrah kepada Allah saja. Masa ya Allah tidak memberikan rizki. Dan juga ingin beribadah saja kepada Allah. Itu secara dohiriyahnya. Nah, sementara wabatinahu lan batine dalik, batine tajrid dalik, anna muradaka iku satuhune kang den karepaken sira as-suhratu iku masyhur bil wilayati kelawan dadi wali. Adapun batinnya kehendak sampean yang semacam itu adalah keinginan sampean itu masyhur menjadi seorang wali. Jadi dohirnya mah ingin kepada Allah saja, ingin ibadah kepada Allah saja. Sementara batinnya tujuan sampean mau melepas usaha itu, sampean ingin masyhur, ingin terkenal. Bahwa sampean itu adalah seorang wali. Sehingga litaksudakan nasu derponyentah ngemaksud ka ing sira annasu sapa manusia bil i'tiqadi kalawan nekadaken wa taqarrubi lan marak ilaika maring sira. Sehingga bila mana sampean itu sudah masyhur menjadi orang yang khos, menjadi seorang wali, maka manusia-manusia akan menuju kepada sampean dengan meyakini bahwa sampean adalah wali, dengan mendekati sampean. Itu tujuan batinnya daripada mau melepas usaha. Agar supaya sampean terkenal wali sehingga manusia semuanya pada datang, pada mendekat. Fataqta'u amma anta bisodidihi, fataqta'u mangka nerima pegat siro amma ado saking barang kang anta utawi siro bisodidihi ku kelawan ikut kelawan sejane emak. Nah, itulah dikatakan khafiyah. Zohirnya sampeyan itu mau melepas usaha itu ya hanya ingin tawakal saja kepada Allah, ingin beribadah saja kepada Allah. Itu zohirnya. Sementara batinnya kehendak sampeyan itu ingin masyhur, ingin terkenal, disebut wali sehingga manusia-manusia semuanya pada mendekat, pada memohon doa dan lain sebagainya. Nah itu. Faqad qala al-arifuna mangka teman-teman dawuh sapa wong kang mengenal Gusti Allah. Dawuh ing lafat iqbalun nasi utawi madepe manusia alal muridi ing atase wong kang ngarepaken wusul dateng Gusti Allah qabla kamalihi ing dalam sedurung sampurnane si murid summun qatilun iku racun kang mematekaken. Ulama al-arif billah mereka mengatakan bahwa menghadapnya manusia atas seorang murid yang menginginkan wusul kepada Allah sebelum sempurnanya keistiqomahannya, nah itu merupakan sebuah summun qatilun, racun yang mematikan. Warubama lan terkadang in koto tak nerima pegat sira bidalika kelawan sabab mengonon tajrid an wadhaifika saking pira-pira tugase sira wa auradika lan pira-pira wiridane sira. Terkadang di tengah perjalanan seketika sampean tajrid melepas usaha itu, malah yang ada sampean males beribadah, sampean meninggalkan ibadah, meninggalkan wiridan. Nah itu sering terjadi sehingga wasir talan dadi sopo siro tatoliu iku ningali siro lima bi aidinas maring opone wae bi aidinas kelawan piro-piro tangane manusia. Sehingga ujung-ujungnya sampean
akan melihat apa yang ada pada manusia. Artinya penuh harapan ingin diberi manusia. Jadi gagal total, namanya Gatot. Itulah. Jadi yang namanya melepas dari usaha, sementara Allah telah menetapkan sampai usaha. Itu sesuatu yang tidak baik, keinginan semacam itu. Karena tidak lain itu pasti lahir daripada syahwatnya nafsu yang sangat samar. Wa irodatuka utawi ngarepaken nanesiro al asbaba ing piro-piro sabab aita sabuba tegese sabab wal iktisabah lan kasab ma'a iqamati la sertane ngajumenengakane Gusti Allah iyaka ing yosiro fit tajrid ing tajrid. Sementara kehendak sampeyan, keinginan sampeyan ingin asbab, yaitu ingin usaha. Sementara ma'iqomatila iyaka fit tajridi, Allah menetapkan sampeyan pada makom tajrid. Jadi sampeyan mempunyai keinginan ingin usaha. Sementara Allah mendudukkan sampeyan di tajrid, tidak usaha. Nah ini sebaliknya yang pertama tadi. Kalau pertama tadi mengharapkan ingin kosong dari usaha, kalau ini mengharapkan ingin usaha. Sementara Allah menetapkan sampeyan misal di makom tajrid tidak usaha. Ciri orang itu ditempatkan oleh Allah, didudukan oleh Allah di makom tajrid, yaitu bi ayu sira lakal kut, kalawan entah ngegampangaken Allah laka kadue sira alkuta ing rizki ing pepanganan min haitsu la tahtasibu, saking sakira-kirane ora nyangka-nyangka sapa sira. Jadi ciri pertama sampean itu didudukan oleh Allah di makom tajrid, makom tidak usaha tapi diberi kecukupan oleh Allah, yaitu sampean itu senantiasa diberi kemudahan rizki oleh Allah. Sampean sangka-sangka, tidak disangka-sangka dapat rizki, tidak disangka-sangka dapat rizki. Jadi dimudahkan rizkinya oleh Allah tanpa diduga-duga. Nah itu ciri pertama bahwa sampeyan didudukan oleh Allah itu di makom tajrid. Wa ja'ala lan ngedadekaken ya Allah nafsaka ing atine sira mutmainatan ing anteng tenang inda ta'adzurihi narika nerima uzure kut muta'alliqatan hale kang gumantung bi maulaha kelawan pangerane bimaulaha kelan pangerane nafs. Kedua, ciri sampean itu ditempatkan di makom tajrid, sampean itu senantiasa merasa tenang, tidak resah, tidak gelisah, seketika tidak punya apa-apa. Jadi seketika tidak punya apa-apa, sampean tetap merasa tenang. Seraya sampean terus menerus bergantung kepada Allah. Nah, itu ciri yang kedua, sampean didudukan di makom tajrid. Wadum talan mayang sopo sampean alal istigholi ing atase sibuk biwadhaifil ibadati kalan pira-pira tugase pira-pira ibadah. Di samping itu sampean terus menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah. Nah, itulah beberapa ciri atau tanda sampean itu didudukan oleh Allah di makom tajrid. Inhitatun ikutamurun anil himmatil aliyati, saking cita-cita kang banget luhur. Jadi kehendak sampeyan ingin usaha, sementara sampeyan itu oleh Allah didudukan di makom tajrid. Nah keinginan semacam itu yang ada hanya inhitatun, membuat sampeyan itu temurun atau turun dari cita-cita yang sangat luhur, cita-cita yang sangat tinggi. Nah, jadi dari cita-cita, dari derajat yang tinggi turun di derajat yang rendah. Bila mana sampean punya keinginan ingin usaha, sementara Allah menginginkan sampean itu tajrid. Li irodatika karena karapanane sampean arruju'a ing bebalik ilal kholqi maring makhluk ba'da ta'alluqi ing dalam suwise cumantel bil haqqi kelawan Gusti Allah kang kesifatan hak. Kenapa dikatakan sampean itu temurun dari cita-cita yang tinggi, dari derajat yang luhur? Karena kehendak sampeyan kembali kepada makhluk setelah sampeyan itu
segala sesuatunya kepada Allah. Jadi sebelumnya sampai itu selalu bergantung kepada Allah, maka seketika itu sampean kembali bergantung kepada makhluk. Walau lam yakun lan senajan ora ono ya si wong ila mukhalita abna idunya angiku nyampuri abna idunya anak-anak dunya. Senajan ora ono ya si wong ila mukhalita abna idunya angin hanya mung nyampuri piro-piro anak dunya fima ing dalam barang kang hum utawi abna idunya fihi ikut dalam barang. Lakana mangka yakti cuk an ono yo si uang abad kafian iku cukup fidina atil himmati ing dalam asore cita-cita. Jadi sekalipun hanya sebatas ya bergaul saja dengan orang-orang yang ahli usaha, itu sudah dianggap cukup di dalam merendahkan cita-cita yang sangat luhur. Itu lagi kumpulnya saja. Fal wajibu mangka utawi kang wajib ala saliki ing atase wong kang ngambah dalan ibadah, ngelakoni perjalanan ruhaniyah. Ayam kusaiku yen tak meneng anteng iyo si salik fima ing dalam barang kang akoma wis netepaken ing barang al haqu sapa Gusti Allah ing dalam barang wa yarda lan ridho iyo si salik bihi kelawan barang. Jadi kesimpulannya dari uraian tadi itu bahwa yang wajib atas seorang hamba Allah yang sedang melakukan perjalanan ruhaniyah adalah senantiasa diam, anteng, tenang pada satu posisi yang memang Allah itu memposisikannya pada posisi tersebut. Dan dia ridho diposisikan oleh Allah di dalam posisi tersebut. Diposisikan di makom sabab, tenang, nerima, ridho. Diposisikan di makom tajrid, tenang, nyaman, ridho. Sampai kapan? Hatta yatawaliya sehingga mengurus Allahu sapa Allah ikhrajahu ing ngetokakane si wong minhu saking emak. Jadi sampai Allah sendiri yang akan mengeluarkan sampeyan itu dari posisi tersebut. Nah, jadi jangan kita keluar dari posisi itu, kehendak kita jangan. Biar Allah sendirilah yang mengurus. Wala yakhrujulan ora kena metu ya si wong binapsihi kelawan dheweke si wong. Jadi jangan keluar atas kehendak kita, jangan. Wa iradati lan kekarepane si wong, wa taswili syaitani lan memaesananane setan. Fayaqo umangka tumiba ya si wong fi bahril qati'ati ing dalam segaraning pegat. Wal iyadu billahi utawi berlindung billahi ku tetap kelawan Gusti Allah taala. Jadi itulah kesimpulannya bahwa kita itu senantiasa menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Ditempatkan di makom asbab, kita terima, kita ridho. Ditempatkan di makom tajrid juga kita menerima, kita ridho. Sampai Allah sendirilah yang mengeluarkan kita dari posisi tersebut. Jangan kita mencoba-coba keluar dari posisi tersebut dengan keinginan kita sendiri. Atau bisikan-bisikan setan. Maka kita akan terjatuh di dalam bahril qati'ah. Na'udzubillah. Wallahu a'lamu bishawab.